Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Gilang Ida Pratama, guru SMA Negeri 1 Bantar Kaung, mengajar matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari materi statistika kelas 12 matematika wajib di semester 1 ini ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara penyajian data dan ukuran pengumpulan data, yaitu yang sampai terakhir itu menjelaskan tentang median modus dan desil, kuartil, dan persentil. Sedangkan untuk di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ukuran penyebaran data, yaitu membahas tentang simpangan rata-rata, ragam atau varian, serta simpangan baku. Oke, saya langsung ke ukuran penyebaran datanya. Oke, ukuran penyebaran data seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kita akan membahas 3 pembahasan di sini, yaitu tentang simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data tunggal yang meliputi data tunggal dan data kelompoknya. Oke, sebentar. Saya closing dulu supaya tidak mengganggu. Oke, supaya tidak mengganggu, saya close dulu. Oke, nah saya lanjutkan. Data tunggal, data kelompok di simpangan rata-rata, ragam varian, dan simpangan baku. Yang pertama saya ke simpangan rata-rata dulu. Di data tunggal itu nanti akan menggunakan rumusnya adalah seperti ini. Nah, simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1/n dari jumlah nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata data. Jadi datanya dikurangi rata-rata datanya. Jumlah dari nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata. Sedangkan data kelompok itu adalah jumlah dari frekuensi dikalikan nilai mutlak dari titik tengah dikurangi rata-rata, terus dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, jadi untuk data kelompok jumlah dari frekuensi dikalikan nilai mutlak dari titik tengah dikurangi rata-rata, ya. Terus setelah itu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Sedangkan untuk ragam atau varian data tunggal itu adalah S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan jumlah dari frekuensi. Oh, ini nggak ada frekuensinya. Bentar, saya ganti dulu. Oke, sambil menunggu ya. Oke, saya ulangi untuk ininya. Saya lanjutkan. Untuk ragam atau varian di data tunggal itu S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan jumlah dari data keberapa dikurangi rata-rata datanya dikuadratkan. Jadi XI dikurangi rata-rata terus dikuadratkan, nanti hasilnya dijumlahkan semuanya. Nah, terus untuk yang kedua S kuadrat untuk data kelompok, S nya ini adalah jumlah dari frekuensi dikalikan titik tengah dikurangi ini rata-rata terus dikuadratkan. Jadi kalian mencari titik tengah dulu, terus titik tengah dikurangi dengan rata-rata, terus setelah itu dikuadratkan, baru dikalikan frekuensi, terus dijumlahkan semua.
dibagi jumlah frekuensinya. Terus simpangan selanjutnya itu tentang simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari S kuadratnya. Jadi akar dari ragam atau variannya. Jadi kalau ini S kuadrat, kalau simpang baku S-nya saja. Itu. Jadi hasil dari ragam terus diakarkan. Tuh, sedangkan data kelompok juga sama. Hasil dari ini diakarkan. Tuh, seperti itu. Langsung saya ke contoh soalnya saja. Nah, diketahui datanya yang seperti kemarin. Tentukan simpangan rata-rata ragam varian, simpangan baku, dan dari data itu adalah seperti apa. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita cari rata-ratanya dulu. Pertama prosesnya kita mencari rata-rata dari data ini. Kita cari rata-ratanya 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 6 8 tambah 7 tambah 5 dibagi 10. Maka akan ketemu 63 dibagi 10. 10 itu kan jumlah datanya 10. Maka jadi 6,3. Nah, setelah rata-ratanya ketemu, kita kurangi data per datanya dengan ini rata-rata. Nah, ini kan nilai mutlak dari ini dikurangi ini. Akan seperti ini hasilnya. Nah, SR sama dengan 5 dikurangi 6,3 nilai mutlak ya, ditambah 7 dikurangi 63, 6 dikurangi 63, dan seterusnya. Jadi ini dikurangi ini, 7-nya dikurangi ini, 6-nya kurangi ini, 8 kurangi rata-rata, dan seterusnya dibagi 10. Nah, setelah itu karena nilai mutlak, nah sini kan hasilnya negatif 1,3, 0,7, min 0,3, 0,7. Karena nilai mutlak berarti nilai negatif itu berarti dianggap positif. Karena nilai mutlak, harga nilai mutlak itu pasti positif. Jadi akan berubah, ini negatif berubah jadi positif, positifnya tetap, negatifnya berubah jadi positif. Ini juga negatif berubah jadi positif. Nah, setelah itu dijumlahkan, maka akan ketemu 11/10 atau ya 1,1 ya, atau 11/10 saja ya nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita mencari jumlah dari kita mencari ragam atau variannya. Nah, sini rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n jumlah dari XI min rata-rata dikuadratkan. Hampir sama dengan simpangan rata-rata, bedanya di sini hasil pengurangannya dari rata-rata dengan data tidak dinilai mutlakkan tapi dikuadratkan. Nah, akan seperti ini. Urut di sini ya, dikurangi 0,3 semua. Maka hasilnya akan seperti ini. Bedanya kalau ini nilai mutlak, ini dikuadratkan. Hasilnya akan seperti ini. S sama dengan ini ya. Nah, oke, setelah ini dijumlahkan semua, maka akan menjadi 16,1 dibagi 10 berarti 1,61. Ini adalah ragam atau variannya. Yang terakhir itu adalah simpangan bakunya atau S-nya. Maka simpangan bakunya adalah akar dari S kuadrat. Hasil dari ini kita akarkan. Nah, maka hasilnya akar dari 1,1 menjadi 1,27. Nah, jadi antara simpangan baku, simpangan ragam dan variannya, nah, simpangan rata-ratanya adalah 11/10 atau 1,1. Ragam variannya adalah 1,61. Yang terakhir simpangan bakunya adalah 1,27. Nah, ini data tunggal untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau variannya. Oke, selanjutnya saya mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku dari tabel. Nah, dari data kelompok. Nah, data kelompoknya seperti ini. Sama dengan yang kemarin.
jumlahnya adalah 40 ya. Oke, nah karena di sini karena mencari simpangan rata-rata, ragam varian dan simpangan baku itu harus mencari rata-ratanya dulu. Berarti dari tabel ini kita membuat untuk mencari rata-ratanya. Yang kita butuhkan adalah titik tengah. Titik tengahnya kita ambil ini ya. Ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya ini. Sama dengan yang kemarin di video-video sebelumnya. Nah, video sebelumnya sudah diperoleh rata-ratanya. Ini saya ulangi lagi. Setelah itu adalah FI kali XI, jadi ini dikalikan ini. Itu adalah seperti ini. Nah, terus jumlah dari FI kali XI adalah 2360. Untuk mencari rata-ratanya adalah ini, sigma dari FI kali XI. Jadi jumlah dari jumlah ini dibagi jumlah dari frekuensi. Berarti 2360 dibagi 40. Hasilnya adalah 59. Nah, setelah rata-ratanya sudah ketemu, kita mencari ini, titik tengah dikurangi rata-rata. Titik tengahnya adalah ini, dikurangi rata-rata. Nilai mutlak berarti harus bernilai positif. 59, ya 42,5 dikurang 59, tapi hasilnya dinilai mutlakan. Jadi kalau hasil pengurangannya negatif dijadikan positif semua. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari titik tengah ini semua dikurangi dengan rata-rata tabel ini. Nah, rata-rata nilai mutlak dari titik tengah dikurangi rata-rata sudah. Hasil dari ini kita kalikan dengan frekuensi ini. Ya. Jadi dari sini. Nah, dari sini dikalikan dengan ini akan ketemu ini. Ya, itu. Dari sini ke sini dengan ini dikalikan, maka ketemunya adalah ini. Nah, setelah itu 8 dikali 16,5 itu adalah 132. 6 dikalikan 10,5 itu 63. 5 dikali 4,5 22,5 dan seterusnya. Ini kali ini kali ini kali ini, dan 4 kali 19,5 dan 79. Nah, setelah ini sudah ketemu, kita jumlahkan semuanya, yaitu menjadi 435. Oke, jadi untuk mempersingkatnya, kita bikin tabelnya semua yang kita butuhkan untuk mencari ragam simpangan rata-rata, ragam varian atau simpangan bakunya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini untuk mencari mencari ragam atau varian dan simpangan baku. Titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Berarti kalau tadi itu kita nilai mutlakan, sekarang kita kuadratkan. Nah, ini. Jadi boleh ngambil dari sini 16,5 dikuadratkan. Terus ambil dari sini juga boleh, tinggal dikuadratkan. Dari sini kita kuadratkan. Ini dari sini juga bisa dikuadratkan. Dari sini kita kuadratkan, jadi tidak usah mencari lagi. Hasil dari ini saja kita kuadratkan. Itu boleh. Nah, setelah kita kuadratkan, kita kalikan. Jadi hasil dari ini dengan ini kan hasilnya ini ya. Nah, sekarang hasil dari ini kita kalikan dengan ini, maka akan ketemunya adalah ini. Nah, ya, hasil dari ini frekuensi dikalikan ini adalah nanti di sini. Jadi 8 dikali 272 akan ketemunya ini. 6 kali ini menjadi 661,5 dan seterusnya. Jadi kali ini kali ini kali ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya menjadi 5.886.
Nah, setelah kita jumlahkan semua, kita baru mencari yang dibutuhkan itu adalah simpangan rata-rata. Kita mencari simpangan rata-rata itu adalah rumusannya SL sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan nilai mutlak dari XI dikurangi titik tengah dikurangi rata-rata. Berarti kan jumlahnya adalah ini. 435 dibagi frekuensinya. Frekuensinya adalah 40. Maka akan ketemunya 10,875 atau 10,9 lah kalau kita bulatkan. Boleh. Nah, yang selanjutnya adalah ragam atau varian. Ragam atau varian, kalau kita lihat rumus untuk tata kelompok adalah seperti ini. Dikuadratkan, berarti kita ngambil jumlah dari FI kali XI. Nah, ini 5886 dibagi jumlah frekuensinya 40. Maka akan ketemu 147,15. Nah, yang terakhir simpangan baku. Nah, simpangan bakunya itu kalau kita lihat adalah akar dari ragam. Ya. Nah, ini hasil dari mencari ragam tadi kita akarkan. Maka hasilnya akar dari 147,15. Hasilnya adalah 12,13. Nah, jadi simpangan rata-ratanya adalah 10,875, ragam atau variannya 147,15 dan simpangan bakunya 12,13. Nah, ini penjelasan tentang cara mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku di tata tunggal dan tata kelompok. Jadi untuk materi statistik di kelas 12 itu selesai, mulai dari cara membuat tabel, cara mencari median modus, dan kuartil desil, persentil. Data yang terakhir ini adalah mencari simpangan rata-rata, ragam, varian, dan simpangan baku. Ya, untuk materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Jadi untuk materi statistik cuma sampai di sini, sampai simpangan rata-rata. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.